Ya, setelah kita tadi coba, kita menemukan ternyata fungsi permintaannya sama dengan minus 0,00 deh, bukan kosong ya, 0,01 P P plus 60. Ini ya. Nah, oke ya. Suara saya jelas ya? Nah, ini kita Jelas. sudah Jelas, temukan Pak. tadi fungsi permintaannya kayak begini ya. Nah, kita akan buktikan benar nggak ini kayak begini. Fungsi permintaan sesuai data ini benar atau tidak. Kalau ternyata nggak sesuai, berarti salah. Nah, gimana cara pembuktiannya? Nah, tinggal kita masukkan saja. Contoh nih, yang kombinasi A. Yang kombinasi A, ya, yang bagian A nih, kamu lihat nih. Kuantiti yang diminta itu kan 10 kilo. Ininya 10 kilo nih. Sama dengan minus 0,01. P-nya berapa? P-nya 5.000. Nah, berarti minus 0,01 dikali 5.000. Dikali 5.000 ditambah 60. Benar nggak? Kita lihat. Minus 0,01 dikali 5.000 berapa? Minus 50 kan? Kalau pakai tadi yang pakai pecahan juga sebenarnya sama aja kan, tinggal dikali atas bagi bawah kan. Ketemulah minus 50. Minus 0,01 dikali 5.000 itu hasilnya minus 50. Plus 60. Benar nggak? Minus 50 ditambah 60 hasilnya 10. Benar kan? Bener, Pak. Berarti betul nih. Sudah bisa dibuktikan. Nah, ini baru satu, bener nggak? Kita cek lagi yang lain. Yang bagian B, yang di poin B, bener nggak? Ternyata dengan fungsi tersebut bisa dibuktikan. Yang bagian B ya. Masukkan lagi yang bagian B. Q-nya berapa nih? Quantity demand-nya 20. 20 sama dengan minus 0,01, bukan kosong, salah, 0,01 P kan dikali P. P2-nya berapa nih? Di titik B 4.000, berarti dikali 4.000. Nah, plus 60. Bener nggak? Hitung. 20 sama dengan minus 0,01 dikali 4.000. Berarti di sini minus 40 plus 60. Minus 40 plus 60, 20 kan? Berarti ini betul juga. Sesuai nih dengan fungsinya. Kita buktikan lagi berikutnya. Yang kombinasi C. Yang kombinasi C, kita buktikan lagi. Masukkan lagi ke si fungsinya. 30 kilo kan? Berarti 30 sama dengan nih, 30 sama dengan minus 0,01 dikali P. P-nya berapa? Yang C 3.000. Nah, 3.000 plus 60. Benar nggak? Minus 0,01 dikali 3.000. Minus 30. Minus 30 ditambah 60 hasilnya
30. Bener kan? Nah, berarti ini terbukti bener nih fungsinya. Udah, berikutnya sama nih, bagian D juga sama kayak begitu. Kita buktikan, benar nggak yang bagian D? 40 kilo, Q-nya 40, sama dengan minus 0,01 P, berarti 0,01 dikali P-nya. P-nya 2000. Nah, 2000 plus 60 I plus 60. Hasilnya 40 sama dengan minus 20 ditambah 60 kan? Sama dengan minus 20 plus 60, 40. Nah, betul juga nih. Terbukti, betul. Dan yang terakhir, di yang bagian E. Ini bagian E nih, di sini aja ya, bawah ya. Minus, berarti kuantiti yang dimintanya 50, sama dengan minus 001, P 1000, berarti min 10 plus 60. Nah, benar nggak? Benar. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui si fungsi permintaannya, ya kan? Jadi kita bisa menebak nanti. Kalau misalkan harganya di harga eh, atau misalkan ya, kita kasih contoh lagi. Ini kan di harga antara 1000 sampai 5000 nih. Kalau misalkan ternyata si jeruk tersebut dikasih gratis nih harganya nih. Kalau gratis kan namanya nol kan. Kira-kira berapa kuantitas yang diminta? Ya kan? Kita bisa masukkan ke si fungsi permintaannya. Q sama dengan minus 0,01 P plus 60. Berarti kalau misalkan tadi kita bilang kalau misalkan si jeruknya itu digratisin aja, gratis gitu ya, jeruknya gratis. Oke. Jeruknya gratis, berarti kan harganya nol tuh, namanya gratis kan, dikasih kan. Berarti kita tinggal masukkan di sini minus 0,01 dikali 0. Berapa? Nol kan? Ditambah 60. Nah, berarti kalau ketika si jeruk tadi itu dibagikan secara gratis, ya, kasih gratis nih. Ternyata kuantitas yang diminta itu sebanyak 60 kilo. Nah, ini harganya 0. Kuantitas yang dimintanya 60 di sini. Nah, kalau kita tarik garis lagi kan masih menurun ya dari kiri ke bawah nih. Benar. Atau misalkan terjadi lagi kenaikan harga nih dari 5.000 jadi misalkan harganya 6.000. Ya tinggal masukkan nih ke sini. Kalau misalkan tadi kita kasih gratis ya, artinya harga harga jeruk tersebut itu nol. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini udah 5.000 nih? Ternyata terjadi kenaikan harga lagi nih, jadi 6.000. Nah, berapa kuantitas yang diminta kalau harganya 6.000? Berapa yang banyak kuantitas yang diminta? Nah, berarti kita masukkan lagi saja ke si fungsinya. Q Q jelek mati tulisannya. Q sama dengan, nah masukin lagi di sini 0,01 P plus 60.
Jelek amat. Kemuat ganti warna. Plus 60. Nah, tadi kalau misalkan seandainya ternyata harganya itu terjadi perubahan lagi ke harga 6.000. Berarti kita bisa lihat nih di sini. Berapa banyak yang akan diminta. Berapa jumlah yang diminta. Berarti minus 0,01 dikali harganya 6.000. Minus 0,01 P. Kok P sih? Langsung masukin aja ya 6.000. 0,01 dikali 6.000. Kali 6.000 ditambah 60. Berapa nih? Minus 0,01 dikali 6.000 berarti minus 60. Ditambah 60. Ternyata ketika harganya naik menjadi 6.000 rupiah per kilo, ternyata kuantitas yang diminta itu nol. Kenapa? Nggak ada yang beli. Nah, makanya kalau kita kembali lagi ke pertanyaan kemarin, ada pertanyaan harganya itu berarti harga barang itu bisa diprediksi nggak? Bisa. Kalau misalkan kita sebagai pedagang, kita bisa prediksi harga nggak? Bisa. Kalau kita jualan, kita juga bisa istilahnya kita tahu nih, kapan kita mau jual banyak, kapan kita mau jual sedikit. Ya, karena kita bisa lihat dari sini, kalau misalkan sebagai orang yang dagang, jualan, tahu nih harganya nih, ketika harganya dari 1.000, 50 kilo ye, 2.000 40 kilo, 3.000 30 kilo yang diminta, 4.000 20 kilo yang diminta, 5.000 10 kilo yang diminta. Nah, kalau misalkan ternyata nih, eh, udahlah naikin lagi aja lah harganya misalkan gitu ya. Ternyata kalau kita naikin harga lagi nggak laku jeruknya, gitu ya. Makanya ini bisa jadi satu pertimbangan kalau kita di bidang usaha, dunia usaha seperti itu. Ya, jadi kita tahu nih. Atau misalkan harganya turun lagi jadi 500 rupiah nih di sini kan. Kalau tadi kan gratis nih dikasih gratis. Ini kalau misalkan kita naikin lagi harganya dari 5.000. Nah, ini nih. Jadi makanya sebetulnya harga barang itu yang kemarin kenapa kita bisa lihat itu bisa naik, bisa turun, ya bukan karena si penjualnya pengen banyak untung dinaikin sebanyak-banyaknya, enggak juga, tapi bisa dilihat dari si permintaannya ternyata. Jumlah harga sekian, jumlah yang diminta sekian, harga sekian, jumlah barang yang diminta sekian. Nah, inilah yang menjadi salah satu yang mengakibatkan harga-harga barang tersebut bisa naik atau bisa turun, ya, dalam sebuah grafik, dalam sebuah fungsi, dalam sebuah kurva. Nah, kayak begini nih, gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, lo, kemana ini? Hmm? Nah, ya, jadi sudah terbukti nih. Ih, kok dia nggak mau kembali? Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah terbukti dari data yang ada, dari terjadi perubahan-perubahan harga yang ada, itu bisa dibuat fungsi permintaannya dan dibuktikan ternyata betul tuh fungsi permintaannya. Nah, jadi kita tahu dalam tingkat harga berapa, kita juga bisa tahu.